Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syahda dari kelas 12 B2A. Di sini saya akan memaparkan materi bab 3 mengenai munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Sifat nifak atau yang lebih dikenal dengan sebutan munafik terdapat pada pribadi orang-orang yang sukar diajak maju. Nifak adalah sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, yakni apa yang ditampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Keras hati di dalam bahasa Arab sama dengan quswah al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebengisan. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid berpendapat bahwa tidaklah seorang hamba mendapat hukuman yang lebih berat daripada hati yang keras dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati bisa menjadi sehat dan bisa menjadi sakit. Secara psikologi, keras kepala berarti sikap seseorang yang menolak mengubah pendiriannya. Materi yang pertama yaitu munafik. Al-Quran mengemukakan tentang 3 tipologi golongan manusia yang disebutkan secara berurutan pada awal surat Al-Baqarah surah kedua ayat 1-20, yaitu golongan orang yang beriman, kufur dan munafik. 5 ayat pertama membahas mengenai orang-orang mukmin. Kemudian ayat 6-7 mengenai orang-orang kafir, dan ayat 8-20 membicarakan mengenai orang-orang munafik. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Katsir dalam kitabnya ketika menafsirkan Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat 8-9, bahwa orang munafik perilakunya menipu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang mukmin melalui ucapan-ucapan bohong agar bisa selamat dari pembunuhan, perampasan dan penyiksaan di dunia. Padahal perbuatan munafik adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang munafik ada 3 menurut hadis dari Abu Hurairah. A. Berbohong dalam berucap merupakan ciri pertama orang munafik. Tentunya dalam hal ini berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain, meskipun hanya untuk bahan candaan. B. Ciri kedua orang munafik adalah mengingkari janji. Sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan, apalagi dalam pengucapan kata janji. Janganlah mengucap janji apabila kita tahu tidak dapat menepatinya, karena janji sama dengan utang yang harus dibayar atau sumpah yang tak boleh dilanggar. Yang C, ciri ketiga dari orang munafik adalah pengkhianat. Orang yang berkhianat berarti perbuatannya dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Perilaku munafik adalah perbuatan tercela yang harus dijauhi untuk berusaha menjadi orang yang berperilaku terpuji, dengan selalu berdoa dan bertabiat sehari-hari dengan berbuat baik yang akan menjadi ladang amal kita di kemudian hari. Golongan orang munafik adalah segolongan manusia yang menyusup ke tengah barisan orang-orang beriman. Adapun bahaya sifat munafik antara lain: A. Bahaya terhadap diri sendiri. Orang munafik akan merasa tidak tenang karena ia takut akan ketahuan orang lain dari sifat dusta dan khianat. Yang B. Bahaya terhadap orang lain. Orang munafik hatinya selalu kotor. Ia selalu berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran, sehingga merugikan sangat orang lain. Adapun materi yang kedua yaitu pada keras hati. Pada era digital seperti sekarang ini, manusia banyak terpengaruh pada jalan hidup yang serba hedonis, materialis, dan liberal. Semakin cepat perubahan itu terjadi, semakin maju pula masyarakat serta tuntunan hidup yang harus dipenuhi oleh manusia. Maka
muncullah sikap saling ingin memikirkan kepentingan dirinya sendiri, dan pada akhirnya hilanglah nilai-nilai moral dalam kehidupan. Adapun macam-macam hati. Atas dasar ini, hati terbagi menjadi 3 jenis, yaitu hati yang sehat atau qalbun salim, hati yang mati, mait al-qalb, dan hati yang sakit atau marid al-qalb. Yang pertama, hati yang sehat atau qalbun salim. Qalbun salim adalah kalbu yang berilmu atau mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. Hari kiamat itu pasti tiba tanpa keraguan, dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kuburan. Yang kedua, hati yang mati atau mait al-qalb. Adapun jenis hati yang ini merupakan kebalikan dari hati yang pertama, yaitu hati yang mati, tidak ada kehidupan di dalamnya. Hati seperti ini tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya, dan tidak mencintainya. Yang ketiga, hati yang sakit atau marid al-qalb. Jenis hati yang berikutnya ini yaitu merupakan hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Dia mempunyai materi yang saling tarik-menarik ketika ia memenangkan pertarungan itu. Adapun tanda-tanda mulai mengerasnya hati. Hati yang keras atau mulai mengeras memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, serta meremehkan kemaksiatan. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab kerasnya hati. 1. Kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Yang kedua, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tertawa berlebihan. Yang keempat, banyak berbicara dan banyak makan. Yang kelima, banyak melakukan dosa. Dan yang terakhir, lalai dari ketaatan. Adapun obat hati yang keras, berikut adalah hal-hal yang dapat menggunakan hati. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu meningkatkan keimanan. Yang kedua, banyak mengingat Allah atau zikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, belajar ilmu agama. Yang keempat, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa. Yang kelima, berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. Materi yang terakhir yaitu keras kepala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Sedangkan Kamus Cambridge mendefinisikan arti keras kepala sebagai seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya, dan di saat yang sama menolak mengerjakan hal lain hingga keinginannya tersebut terpenuhi. Ditinjau dari ilmu psikologi, keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah, dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya. Alasan seseorang menjadi mengedepankan perilaku keras kepala adalah: yang pertama, karakter keras kepala melekat pada diri seseorang, karena sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah kepada orang yang berbeda pemikiran dengannya. Yang kedua, seseorang yang keras kepala salah satu sebabnya karena ada keinginan tujuan tertentu. Dia menginginkan reward jika dia patuh pada aturan, dengan demikian kompensasi dia keras kepala karena ingin dia dikatakan eksis dan dibutuhkan. Yang ketiga, orang yang keras kepala kepada pihak tertentu kemungkinan besar sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk pasif agresif. Tanda-tanda orang yang mempunyai sifat keras kepala. Adapun ciri-ciri orang yang keras kepala adalah sebagai berikut. A. Memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan, sekalipun ide atau rencana tersebut salah. B. Bersikeras melakukan suatu hal, meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. C. Jika ada orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Cara mengurangi sikap keras kepala yaitu: A. Mendengarkan pendapat orang lain, meski berbeda pandangan. B. Terbuka dengan segala kemungkinan. C. Mengakui kesalahan. Dan yang terakhir, menyesuaikan dengan keadaan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.